Hai, selamat datang di mata kuliah Psikologi Industri dan Organisasi. Kali ini kita akan mempelajari tentang penilaian dan pengukuran kinerja. Pengukuran kinerja membantu manajer dalam memonitor implementasi strategi bisnis dengan cara membandingkan antara hasil aktual dengan sasaran dan tujuan strategis. Menurut Whittaker, pengukuran kinerja merupakan suatu alat manajemen yang digunakan untuk meningkatkan kualitas pengambilan keputusan dan akuntabilitas. Adapun manfaat pengukuran kinerja yaitu: pertama, untuk performance improvement. Melalui pengukuran kinerja, karyawan mengetahui tingkat performanya, sehingga hal ini bermanfaat bagi peningkatan performa kinerja karyawan. Kedua, compensation adjustment. Manfaat pengukuran kinerja juga berpengaruh pada penyesuaian kompensasi yang diberikan pada karyawan. Ketiga, yaitu placement decision, berhubungan dengan keputusan penempatan karyawan berdasarkan performa kinerjanya. Keempat, career planning and development. Pengukuran kinerja juga bermanfaat bagi perencanaan dan pengembangan karir, sehingga karyawan dapat terus berkembang bersama perusahaan. Kelima, staffing process deficiencies. Apabila perusahaan mengalami krisis dan harus mengurangi jumlah karyawan, maka melalui pengukuran kinerja, perusahaan dapat mengambil keputusan yang tepat. Selanjutnya, informational inaccuracies. Dengan adanya pengukuran kinerja yang sudah tersistem dengan baik, dapat menjadi sumber informasi yang akurat bagi pengembangan kinerja karyawan. Selanjutnya yaitu job design error. Melalui pengukuran kinerja, juga dapat menghindari kesalahan pada desain pekerjaan bagi karyawan. Yang terakhir yaitu feedback to human resources. Selain itu, juga dapat menjadi feedback bagi pengembangan sumber daya manusia dengan adanya informasi dan data yang tersedia dengan adanya pengukuran kinerja. Terdapat beberapa model untuk penilaian dan pengukuran kinerja. Berikut adalah penjelasan singkat mengenai model-model penilaian dan pengukuran kinerja. Model essay adalah metode evaluasi kinerja yang penilaiannya merumuskan hasil penilaian dalam bentuk essay. Isi essay melukiskan kegiatan indikator kinerja karyawan dan dinilai. Model ini menyediakan peluang yang sangat baik untuk melukiskan kinerja secara terperinci. Pada model ini, sistem evaluasi kinerja menentukan indikator-indikator kinerja yang harus dinilai dan definisi operasional setiap indikator. Penilai hanya membuat essay mengenai indikator tersebut dan tidak boleh menyimpang dari indikator dan dimensinya. Model critical incident adalah kejadian penting yang dilakukan karyawan dalam pelaksanaan tugasnya. Model ini mengharuskan penilai untuk membuat catatan berupa pernyataan yang melukiskan perilaku baik, yaitu perilaku yang dapat diterima atau perilaku yang harus dilakukan sesuai dengan standar. Insiden yang dicatat oleh penilai sepanjang periode penilaian kinerja. Pernyataan tersebut juga berisi penjelasan singkat mengenai apa yang terjadi dan apa yang dilakukan oleh karyawan. Dengan kata lain, setiap hari penilai harus mengobservasi pegawai dan membuat catatan mengenai indikator kinerjanya yang baik dan yang buruk. Setiap catatan yang baik dan yang buruk mendapatkan nilai tertentu. Perilaku yang baik diberi angka positif, sedangkan perilaku yang tidak dapat diterima diberi angka negatif. Pada akhir penilaian, keduanya dijumlahkan dan merupakan kinerja akhir karyawan. Metode ranking yaitu mengurutkan pegawai yang nilainya tertinggi sampai yang paling rendah. Metode ini dimulai dengan mengobservasi dan menilai kinerja para karyawan, kemudian meranking kinerja mereka. Model checklist. Penilaian kinerja model checklist berisi daftar indikator-indikator hasil kerja, perilaku kerja, atau sifat pribadi yang diperlukan dalam melaksanakan pekerjaan. Dalam metode evaluasi kinerja checklist, penilai mengobservasi kinerja, kemudian memilih indikator yang melukiskan kinerja atau karakteristik ternilai dan memberikan tanda checklist. Bentuk instrumen checklist beragam. Ada instrumen checklist berbobot, yaitu metode checklist yang mencantumkan bobot nilai untuk setiap indikator kinerja. Proses penilaian metode ini adalah penilai mengobservasi, kemudian memberikan tanda checklist di indikator kinerja yang ada di instrumen. Setiap indikator mempunyai bobot dan jumlah bobot, kemudian dijumlahkan. Model Graphic Rating Scale. Ciri dari model Graphic Rating Scale adalah penilaian kinerja
dengan membuat indikator kinerja karyawan beserta definisi singkat. Selain itu, deskriptor level kinerja dikemukakan dalam bentuk skala yang masing-masing mempunyai nilai angka. Dalam metode ini, penilai mengobservasi indikator kinerja karyawan dan memberi tanda silang pada skala tersebut. Model force distribution. Model penilaian kinerja force distribution adalah sistem penilaian kinerja yang mengklasifikasikan karyawan menjadi 5 sampai 10 kelompok kurva normal dari yang sangat rendah sampai yang sangat tinggi. Penilai mengobservasi kinerja dinilai, kemudian memasukkannya ke dalam kelompok karyawan dalam klasifikasi karyawan tersebut. Model Behaviorally Anchored Rating Scale atau BARS. Sistem penilaian kinerja model BARS merupakan sistem penilaian yang menggunakan pendekatan perilaku kerja yang menggabungkan pendekatan perilaku kerja yang sering digabungkan dengan sifat pribadi. Model BARS umumnya disusun oleh suatu tim yang terdiri atas spesialis SDM, manajer, dan pegawai. Model Behavior Observation Scale. Model penilaian kinerja BARS hampir sama dengan BARS. Keduanya didasarkan pada perilaku kerja. Perbedaannya, dalam BOS, penilai diminta untuk menyatakan berapa kali perilaku tersebut muncul. Penilai melakukan observasi berdasarkan encer perilaku yang tersedia, kemudian memberikan cek pada skala deskripsi level kinerja yang tersedia. Selanjutnya, angka pada skala yang dicek kemudian dijumlahkan. Model Behavior Expectation Scale. Untuk mengukur kinerja yang diharapkan oleh organisasi, instrumen evaluasi kinerja Behavior Expectation Scale atau skala perilaku yang diharapkan dimulai dengan kata diharapkan atau could be expected. Management by Objective. Penilaian kinerja model MBO dapat dilaksanakan pada pekerjaan yang keluarannya dapat diukur secara kuantitatif. Misalnya untuk mengukur kinerja karyawan bagian produksi atau di unit pelayanan pelanggan yang kinerjanya dapat dihitung. Model MBO sulit dilakukan untuk pegawai yang pengukuran kinerjanya rumit karena terdiri atas hasil kerja, perilaku kerja, dan sifat pribadi yang ada hubungannya dengan pekerjaan. Jenis pekerjaan ini misalnya guru atau dosen. 360-degree Performance Appraisal Model. Dalam model ini, penilaian kinerja yang digunakan adalah sistem evaluasi essay, MBO, BARS, checklist, dan sebagainya. Hal yang membedakan model evaluasi kinerja 360-degree dengan sistem tersebut adalah penilainya lebih dari satu atau multiple. Penilainya dapat terdiri dari atasan langsung, bawahan, teman sekerja, pelanggan, nasabah, klien, dan diri sendiri. Model Paired Comparison. Sistem evaluasi kinerja model Paired Comparison adalah dengan membandingkan kinerja setiap karyawan dengan karyawan lainnya sepasang demi sepasang. Dasar dari perbandingan adalah kinerja menyeluruh atau nilai akhir dari kinerja karyawan. Adapun langkah dalam melakukan penilaian kinerja yaitu 1. Membentuk tim. Kemudian, tim tersebut melakukan analisis terhadap pekerjaan yang dilakukan oleh karyawan, menetapkan tujuan, menetapkan dimensi apa saja yang diukur, kemudian menentukan standar kerja, mengembangkan formulir penilaian kinerja, dan membuat prosedur scoring. Pihak yang menilai terhadap orang yang dinilai diantaranya yaitu atasan, rekan atau kelompok kerja, bawahan, diri sendiri, dan pihak luar seperti klien, pelanggan, dan lain-lain. Itulah pembelajaran kita hari ini untuk materi penilaian dan pengukuran kinerja. Sampai jumpa pada topik lainnya dalam mata kuliah Psikologi Industri dan Organisasi. Terima kasih.